Apa yang perlu kita lakukan bila kita rasa sangat marah dan frustasi dan geram dan ia menguasai seluruh hati kita? Dan saya percaya semua kita pernah merasa begitu marah atau frustasi sampai emosi itu menguasai pikiran dan juga tindakan kita. Dan pada ketika ini, apa yang boleh kita lakukan apabila kemarahan itu mulai membara-bara dan mengancam untuk mengganggu hari kita? Dan sangat senang pada ketika ini untuk melepaskan emosi saja dengan kata-kata pedas ataupun tindakan yang impulsif, mengikut perasaan kita saja. Tetapi Alkitab menunjukkan jalan yang lebih baik, jalan yang memahami perasaan kita, dan pada masa yang sama ia juga dapat membimbing kita untuk bertindak dengan cara yang membawa damai dan bukan yang membawa penyesalan. Dalam budaya hari ini, kita sering diajar dan kita sering dengar bahwa cara yang terbaik untuk mengatasi kemarahan adalah dengan melepaskannya secara agresif ataupun membalas dendam. Dan mungkin ini terasa melegakan hanya buat sementara, tetapi dia tidak benar-benar menyelesaikan masalah itu. Dia tidak mengambil akar tersebut dan ia tidak menenangkan hati kita sepenuhnya. Dan sebenarnya kemarahan adalah emosi yang sangat semula jadi dan tidak salah untuk merasa marah. Tetapi Alkitab memberi kita amaran juga supaya kita tidak membiarkan kemarahan itu mendorong kita kepada dosa ataupun tindakan yang bukan sahaja menyakiti diri kita tetapi juga orang lain. Jadi mari kita lihat perspektif Alkitab. Dan dalam Efesus 4 ayat 26 hingga 27, di sini ia berkata, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis." Ayat ini dia mengajar kita bahwa adalah normal untuk merasa marah. Tetapi kita harus bijak mengendalikannya dengan tidak membuka ruang bagi iblis untuk bekerja dalam kehidupan kita apabila kita merasa marah. Kita boleh belajar daripada Daud dalam kitab Mazmur, bagaimana dia menangani emosinya di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam Mazmur 55, Daud mengalami pengkhianatan daripada seorang sahabatnya. Dan dia rasa sangat sakit dan dia meluahkan perasaannya kepada Tuhan. Dan di sini dia mengatakan, "Bukan musuh yang mencela aku, itu dapat kuhadapi. Bukan pula orang yang membenci aku, yang membesarkan diri mereka terhadap aku, maka aku dapat menyembunyikan diri terhadapnya. Tetapi engkau, orang yang setara dengan aku, temanku dan sahabat karibku." Di sini terdapat dalam Mazmur 55 ayat 13 hingga 14. Dan meskipun hatinya penuh dengan kesakitan, Daud tidak membalas dendam ataupun membuang emosinya dengan cara yang salah. Dia tidak pergi ke kawan dia dan marah dia secara agresif, tetapi sebaliknya, dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan yang tahu segalanya. Dia mengatakan kepada Tuhan, "Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku." Dalam Mazmur 55 ayat 17. Dia percaya yang Tuhan akan menyelamatkan dia. Dan ini mengajar kita satu pelajaran penting. Ketika kita marah atau frustasi, kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh berdoa, dan kita boleh meluahkan segala isi hati kita kepadanya. Dan dengan menyerahkan emosi kita kepada Tuhan, kita membuka hati kita untuk menerima penyembuhan dan kedamaian yang datang daripada Tuhan. Sebab Tuhan tahu lebih dalam bagaimana menyelesaikan masalah kita. Dan dia mampu memberikan kita ketenangan yang sejati. Dia lihat apa yang kita tidak lihat. Jadi, sebagai kesimpulan, mengawal kemarahan bukan bermaksud kita perlu memendam segala perasaan kita dalam hati. Ataupun tidak bermaksud kita harus menafikannya, berpura-pura bahwa semua itu tidak wujud. Tapi sebaliknya, kita perlu mengakuinya dan menyerahkan kepada Tuhan dalam doa seperti yang dilakukan Daud dalam Mazmurnya. Dan dengan mempercayai Tuhan dalam proses penyembuhan dan pemulihan, kita akan melihat bagaimana Dia boleh menggantikan kekacauan yang kita alami itu dengan ketenangan yang hanya Tuhan boleh berikan. Dalam Mazmur 55 ayat 23, Ia mengatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau.
Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi jika Anda sedang bergelut dengan kemarahan, frustasi, ataupun geram, ambillah masa sejenak untuk menyerahkan segala yang engkau sedang rasakan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menyembuhkan hati Anda dan memimpin Anda ke tempat yang penuh damai. Karena Tuhan melihat segalanya dan Dia tahu bagaimana untuk mengendalikan apa yang sedang terjadi. Jika Anda ingin mengenal Tuhan yang sanggup memberi ketenangan di tengah-tengah emosi kemarahan ini, atau jika kamu memerlukan doa atau seseorang untuk mendengar luahan hati kamu, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui WhatsApp ataupun email yang ada di sini dan di deskripsi di bawah. Kami sangat berbesar hati untuk mendengar dari kamu semua. Tuhan memberkati.